Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam segmen Icon. Kali ini secara khusus saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di kalangan para pendidik, yaitu topik tentang HOTS, Higher Order Thinking Skills, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS ini awalnya adalah sebuah taksonomi yang disusun oleh Benjamin Bloom, tapi di awal abad 21 direvisi oleh Anderson dan Krathwohl dan ternyata menjadi dasar dari perubahan sistem pendidikan di berbagai belahan dunia, khususnya untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang atau tantangan kehidupan di masyarakat 5.0. Nah, kalau kita lihat di dokumen yang disusun oleh Ayumi Fukuyama, judulnya Society 5.0 Aiming for a New Human-Centered Society, seorang peneliti Jepang yang karyanya dijadikan referensi bagi negara Jepang sendiri dan juga negara-negara lain dalam menyiapkan diri menghadapi tantangan masyarakat 5.0, dikatakan dalam tulisannya bahwa masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat cerdas atau smart society. Jadi tentunya di sinilah letak kenapa kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills benar-benar dibutuhkan. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang higher order thinking skills ini sendiri. Satu hal yang harus diluruskan, di Indonesia itu ada sebuah kekeliruan yang fundamental dalam membahas HOTS ini. Banyak orang berpikiran HOTS itu identik dengan soal yang susah. Padahal faktanya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills ini tidak ada hubungannya dengan soal. Ini betul-betul kemampuan berpikir manusia dari tingkat yang paling rendah. Kita lihat disebut dari C1 sampai C3, itu adalah lower order thinking skill, sedangkan higher order thinking skills itu C4 sampai C6. Nah, kalau kita menghubungkan dengan temuannya Ayumi Fukuyama tadi, kita membutuhkan masyarakat yang memang berpikirnya di level tingkat tinggi sebagai bagian dari masyarakat cerdas atau smart society. Nah, kita akan lihat sekarang bedanya satu persatu. Oke, kalau kita bicara kemampuan berpikir manusia yang paling rendah atau C1 adalah kemampuan mengingat. Nah, untuk mempermudah saya memberikan contoh, saya akan menggunakan sebuah konsep yang sangat mudah dan umum, tapi ternyata tindakan itu akan berbeda menyesuaikan dengan tingkat berpikirnya. Saya akan gunakan konsep membuang sampah di tempat sampah. Konsep ini ternyata implementasinya akan berbeda sesuai dengan tingkat atau kemampuan berpikirnya. Kita mulai dulu dengan C1. Konsep mengingat level berpikir yang paling rendah ini adalah pada saat manusia diberikan informasi untuk pertama kalinya, biasanya akan mudah sekali lupa. Dan salah satu ilmuwan yang meneliti tentang bagaimana manusia lupa ini, salah satu terkenal namanya Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog dari Jerman, yang beliau bahkan menemukan kalau informasi itu baru diberikan sekitar 20 menit saja sudah hilang hampir 50%. 42% sudah hilang. Nah, jadi itulah kenapa kemampuan di level mengingat
atau menghafal itu adalah kemampuan yang levelnya paling rendah karena akan hilang. Informasi itu akan hilang. Nah, dalam konsep membuang sampah di tempat sampah, misalnya anak kelompok bermain atau anak TK, kita ajarkan konsep ini. Mereka kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Makanya kita sebagai guru atau orang tua sering mengingatkan kan, ayo buang sampah di mana? Oh iya di tempat sampah Pak Guru. Oh iya di tempat sampah Mama. Nah, itu karena mereka level berpikir di C1. Nah, kalau mereka sudah berada di level C2, ini sudah paham, ini sudah kemampuan berpikirnya di atas C1. Bedanya di mana? Kalau informasi seperti buang sampah di tempat sampah terus-menerus disampaikan, terus-menerus diceritakan, dipelajari, diingat, lama-lama informasi itu akan menempel ke dalam long term memory. Jadi ke dalam ingatan jangka panjang. Makanya saya yakin anak-anak didik kita yang sudah duduk di bangku SD, apalagi di atas SD, SMP, atau SMA, kalau kita kasih pertanyaan, kita kasih soal misalnya, baik itu soal ulangan atau ujian misalnya, di mana kalian membuang sampah? A. Pinggir jalan, B. Sungai, C. Laut, D. Tempat sampah. Saya yakin karena dari kecil informasi buang sampah di tempat sampah ini terus-menerus kita gaungkan, saya yakin mereka akan mampu menjawab dengan benar, yaitu D, buang sampah di tempat sampah. Berarti sekarang level mereka, karena sudah nggak ada yang lupa lagi kan, ditanya mereka sudah bisa jawab. Berarti level berpikir di C2. Nah, apa bedanya dengan C3? Kita bisa lihat, mereka yang bisa menjawab membuang sampah itu di tempat sampah, kita coba kaji apakah dalam kehidupan sehari-hari mereka juga membuang sampah di tempat sampah. Atau mereka sebatas teori saja, hanya kalau ditanya bisa menjawab, tetapi tidak dalam tindakan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya antara C2 yang hanya tahu teori saja, sedangkan C3 sudah melakukan. Nah, kita bisa lihat ya, bedanya C1, C2, dan C3. Sekarang kita melangkah ke C4, menganalisa. Apa bedanya dengan C3? Bedanya bisa kita tanyakan. Bagi mereka yang sudah mampu membuang sampah di tempat sampah, kita tanyakan alasannya. Nak, atau Dek, kenapa kalian buang sampah di tempat sampah? Kita lihat jawabannya. Kalau jawaban mereka, kalau saya nggak buang sampah di tempat sampah, nanti saya dimarahin oleh Pak Guru. Nanti saya dimarahin oleh kepala sekolah. Nanti nilai saya jelek. Nanti saya tidak naik kelas. Itu tandanya mereka level berpikir di C3. Kenapa? Karena kita bisa lihat C1, C2, dan C3 atau lower order thinking skills, faktor eksternal, faktor dari luar diri, itu lebih dominan daripada faktor dalam diri sendiri. Sedangkan mereka yang sudah di level C4, mungkin jawabannya kan seperti ini. Pak Indra, kalau saya buang sampah sembarangan, pertama dilihat mata tidak nyaman, tidak indah. Ya, sampah berserakan di mana-mana. Belum nanti ada bau busuknya yang menyengat. Belum nanti banyak lalat. Nanti akan timbul penyakit, banyak tikus, dan kalau hujan nanti akan membuat banjir. Nah, kita bisa lihat kan, kalau ternyata sangat berbeda antara C3 yang mereka melakukan karena faktor dari luar, sedangkan C4 mereka melakukan karena faktor dari dalam. Mereka sudah dengan kesadaran sendiri bisa menganalisa tindakannya. Nah, bagaimana dengan C5? Ini di atasnya lagi. Dalam membuang sampah, ternyata mereka bisa mengevaluasi
kalau sampah itu nggak cuma sekedar sampah. Ada sampah yang tidak bisa diurai sampai 25 tahun. Misalnya sampah plastik. Makanya dalam membuang sampah, mereka mulai membedakan sampah antara sampah plastik dikumpulkan sendiri, sampah kertas sendiri, sampah organik sendiri, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada tingkat yang lebih tinggi dari evaluasi apa yang dilakukan. Nah, sedangkan tingkat yang paling tinggi, C6, adalah mencipta. Artinya mereka menemukan cara baru dalam mengelola sampah ini. Misalnya, mereka menemukan cara untuk membuat pupuk kompos. Jadi dari sampah dibuat pupuk atau buat produk-produk baru yang asalnya dari sampah. Akhir-akhir ini sudah muncul lagi bagaimana pembangkit listrik tenaga sampah. Itu mencipta ya. Dan ada sebuah kisah menarik yang dilakukan oleh dua anak SD di Bali. Kita bisa lihat ada YouTube-nya. Saya sarankan Anda untuk menonton YouTube-nya. Ini menarik sekali. Nama dua anak SD ini adalah Melati dan Isabel. Mereka bicara di TED Talk ya, jadi di tingkat dunia. Bagaimana mereka, walaupun waktu itu usianya masih SD, mereka bisa mengkoordinir sebuah gerakan yang disebut bye-bye plastic bag. Artinya berkat mereka berdua ini, perjuangan mereka berdua ini, di Bali tidak lagi ada orang yang menggunakan tas plastik, kantong kresek. Nah, silakan Anda bisa lihat YouTube-nya, ini sangat menginspirasi. Dan ini kita tidak bicara harus menjadi seorang ilmuwan, seorang profesor, gelarnya harus S3. Anak SD sudah mampu untuk mencipta sesuatu yang baru. Mereka sudah mampu untuk membuat sebuah perubahan. Jadi yang namanya mencipta itu bisa dalam bentuk gerakan, bisa dalam satu bentuk yang betul-betul tidak harus berupa barang, tapi juga bisa berupa gerakan. Dan ini contoh bagaimana membedakan antara mereka yang kemampuan berpikirnya di tingkat yang rendah, lower order thinking skills, dengan mereka yang berpikirnya di tingkat tinggi. Nah, saya rasa penjelasan seperti ini akan lebih mudah dipahami daripada kita menggunakan pendekatan soal yang akhirnya banyak sering bingung sendiri. Nah, sekali lagi, kenapa kita butuh berpikir HOTS? Karena memang tantangan masyarakat era 5.0, Society 5.0, kita dituntut untuk menjadi masyarakat yang cerdas atau smart society. Sampai jumpa lagi di topik yang lain.